stepnya begini. Kita capek dulu di sini. Iya makanya. Begitu sampai di sini, you celebrate, pesta. Ya, ajak makan-makan tetangga semuanya. Gue udah kaya lo sekarang. Yes, celebrate. Cukup duitnya. Di sini cukup duitnya, ya kan? Sampai di sini. Setelah di sini berikutnya, kalau nggak lanjut gimana? Nggak apa-apa. Kalau nggak mau lanjut, kamu stay di sini. Masih bisa kok ya nikmatin hidup. Masih bisa hidup toh, ya kan? Nah, di sini namanya financial vitality. Financial vitality. Vital. Kan orang nggak cukup makan doang dong, ya kan? Mau member gym, ya kan? Mau apa? Mau minum vitamin, mau entertainment, mau keluar makan sekali-sekali, ya. Ini. Nah, saya dapat satu postingan lagi. Coba dibaca. Masukin di screen. Postingan? Ini menarik. Oke. Komen di timeline saya. Ya. Ini ada satu masuk di timeline saya, dia katakan gini, Pak, 20 juta itu menurut dia survei dan dia bilang 20 juta dengan 20 juta udah bisa beli lauk makan yang sehat dan vitamin-vitamin, bisa member gym, ngopi-ngopi dan santai seminggu sekali di resto Ubud atau Slash Mall, udah bisa biayain hobi. Jadi kalau di sini angkanya kurang lebih 20 juta sebulan. Angka di mana tuh Pak? Ya. Angka di sini, di base camp kedua. Oh, di base camp kedua, oke ya. Base camp pertama kan tadi kita itu 10 juta. 10 juta per bulan. Jadi kalau mau enak hidupnya, bisa ngopi-ngopi, dia bilang itu, beli vitamin, kemudian bisa santai-santai, seminggu perawatan, ya kan? Itu 20 juta. Ya, ini survei, orang udah survei, dia kasih saya timeline. Berarti angkanya di sini 20 juta. Yep. Kalau 20 juta, angkanya cuma 2,4 loh. 2,4, oke. Ya, jadi harus cari critical mass-nya, investmentnya sampai angkanya 2,4 miliar. Tambah dong berarti ya. Yes, tetapi angkanya ini kan dari 1,2, kalau mau naik ke sini ya cari lagi 2,4, ya kan? Bapak tadi, kasus tadi, berarti kalau 15 tahun jadi berapa? 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Setorannya tetap? Tetap. 3 juta ya? Iya. Ganti waktu 15 tahun, tadi waktunya Bapak aja siapa? Bapak X misalkan? Ya, diganti 15. Kalkulator bisa dilihat. Oke, sudah. Berapa tuh? Udah lebih banget tuh, Pak. 3,8. So, bikin 13 tahun. Bikin 13 tahun, lebih cepet dikit. 2,5. Yes. Jadi, untuk kayak manajer tadi, dibutuhkan 13 tahun untuk mencapai financial vitality. Di base camp kedua. Di base camp kedua. Ya kalau kan? dia mau. Kalau dia mau. Seperti saya bilang, mencapai base camp pertama relatif gampang. Saya tanpa terlatih bisa naik Land Rover sampai ke base camp pertama. Ya, base camp kedua rada susah sedikit, harus mendaki. Nah, yang berikutnya di sini adalah financial independence, vitality, financial security. Sorry. Ini namanya security. Yang kedua security. Ini yang security. Yang pertama, ini independent. Oh, sorry. Okay. Sorry ya. Jadi yang pertama itu adalah security. Aman dulu. Yeah. Aman dulu. Yang berikutnya adalah vitality. Yang berikutnya adalah independence. I see. Ya. Nah, financial independence ini adalah ini mungkin ditambah dengan beberapa luxury item lagi, ya kan? Let's say angkanya mungkin sekitar 40 juta per bulan. Financial independence. Gajinya maksudnya ya? No. Apa nih? Bukan gajinya. Income Income yang dibutuhkan untuk biaya hidup dia. Dari sehingga 10 ke 20, 40 ya sekarang. Sekitar 40 lah. Siap. Kalau sekitar 40, angkanya menjadi 4,8. Dari 2, berapa tadi? Dari 2,4. Jadinya menjadi 4,8. Ya kan? Jadi kasusnya Pak Tommy ini, kasus kita namanya Pak Tommy, yang manajer kelas tengah tadi, ya kan? Coba kalau jangka waktunya menjadi 15 tahun, ketemu nggak dia? Kalkulator, yes, please. Jangka waktu 15 tahun. Tetap Pak setorannya segitu juga? Tetap aja. Oke. Kan naik kan? Ya. 3,8. Masih belum. Nggak cukup, berarti harus tambah lagi 17 tahun. Oke. 5,6. Ya. Cukup. Lebih ya, cukup ya. Berarti kurang lebih 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, Pak Tommy harus membangun investmentnya supaya dapat critical mass, sehingga dia mencapai level financial independence. Oke. And then, kalau dia mau naik berikutnya, silakan. Di sini namanya financial
freedom. Itu sudah di freedom, Pak? No, Itu yang no. summit, bukan? Yang belum, financial freedom. Ini independence, Iya. yang berikutnya adalah financial freedom. Oke. Ini hidup impiannya, yang Eci bilang 75 juta Per bulan. per bulan. Nah, ini hidup impian di sini. Ah, oke. And then angkanya kita udah hitung. Nah, poin saya adalah Oke. mencapai tujuan finansial kita itu ada tahap-tahapannya, ya. Jadi nggak perlu kita apakah perlu sampai financial freedom 75 juta? Silakan kalau mau, ya. Tetapi otak kita itu akan stres duluan kalau angkanya terlalu besar. Iya. Otak yang stres kemudian dia tidak bertindak. Hang. Ya. Karena takut duluan, Kebanyakan mikir ya? kebanyakan mikir, takut duluan dan kemudian merasa ini bukan gua deh. Iya. Gua nggak bisa deh. Iya. Gua nggak mampu deh. Ya. Jadi saya sarankan kita breakdown aja tujuan finansial kita menjadi 5 step. 1, 2, 3, 4. Ya. Pertama security dulu deh. Ya kan? Pokoknya ada sehingga kalau kita berhenti dari pekerjaan kita, kalau aktif income kita berhenti, maka keluarga kita nggak kelaparan. Oke, berarti itu bisa lebih turun lagi tuh, Kita Pak. turun lagi, Iya, ketemunya angka 1,2. Iya, Tadi kasusnya Pak Tommy itu cuma butuh waktu berapa tadi? 10 tahun. Iya. 10 tahun dia untuk mencapai base camp pertama. Betul. Mencapai base camp pertama nggak susah, asal kerja. Ya, saya nggak bilang nggak usah kerja Iya. jadi kaya, nggak ada ya. Asal kerja, ya. Saya bisa ke base camp pertama di Mount Everest, naik Land Cruiser, ya. Jadi susah nggak? Nggak, gampang. Datang aja ke Tibet, sewa Land Cruiser, naik mobil sampai ke base camp pertama. Pusing-pusing sedikit karena oksigennya rendah. Tetapi hampir semua orang bisa. Hampir semua orang bisa, ya. Jadi hampir semua orang bisa mencapai base camp pertama dari financial summit istilah saya. Yaitu Nah, di financial security. Nah, di financial security. Kalau Anda mencapai financial security di level pertama, Anda pesta. You claim yourself kaya. Saya sudah kaya, Pak, sekarang. Ya. Kenapa? Karena passive income saya sekarang sudah mampu membiayai biaya hidup saya. Walaupun biaya hidup pas-pasan. Ya kan? Sehingga saya nggak usah takut lagi kalau tiba-tiba perusahaan saya tutup, saya jobless di PHK, keluarga saya bisa makan. Ya. Permainan berikutnya adalah menaikkan kelas. Kan nggak enak, Pak, cuma hidup doang. Ya kan, maunya sekali-sekali ada entertainment-nya, ya kan? Nikmati hidup. Bisa main-main ke mall, resto Gym. Ubud, ke gym, member gym, beli vitamin dan sebagainya. Itu butuh 20 juta, ya. Dan angkanya 2,4. Dan kalau tadi kita main-main dengan kalkulator investment kita, angkanya still achievable. Berapa tahun tadi, Pak Tommy, untuk mencapai financial vitality? 3. No. Yang kedua. Yang kedua, 12. 12 apa 13 ya? 13. 13 tahun, Oh. ya. Dia butuh 13 tahun. Jadi kalau umur dia 30, dalam usia 43, dia bisa sebut diri kaya. retire rich, retire young. And enjoy life. And enjoy life. Oh, nggak happy. Dia mau naik berikutnya menjadi financial independence, dia butuh 40 juta, katakan Anda ya. And then silakan hitung sendiri. Ya. Oke. Semakin ke tinggi, semakin sulit. Ya. Semakin naik ke atas, semakin sulit karena semakin besar critical mass yang diperlukan untuk mencapai membiayai hidupnya. Lihat, jadi kaya itu adalah jika passive income-nya lebih besar daripada biaya hidup sesuai dengan gaya hidup. Ini adalah gaya hidup yang ke atas tadi, ya. Jadi kalau semakin mahal gaya hidupnya, maka semakin sulit Anda jadi kayanya. Jadi kita cari penyakit sendiri sebenarnya, ya. Dan Anda boleh pilih, Anda mau stop di base camp pertama boleh, mau stop di base camp kedua boleh, mau stop di base camp ketiga boleh, mau naik sampai ke base camp keempat juga boleh. And then mau naik ke summit juga boleh. Summit itu yang paling puncak, pemirsa. Nah, Anda mau naik ke summit namanya absolute financial freedom. Lu mau apa juga boleh di sini. Ya? Absolute financial freedom. Ini kan your dream life. Ya. Ini your dream life. Ya kan? Apa lu mau bisa. Ini your summit. Ya. Hotman Paris di sini. Donald Trump. Hotman Paris di sini, ya kan? Nah, kalau kita mau naik summitnya Everest, itu ada satu area yang namanya dead zone. Dead zone, stiff banget. Dead zone. Oksigennya sedikit, ya kan? Kemudian cuacanya bisa berubah, dinginnya luar biasa. Di dead zone ini. Bisa nggak sampai ke sini? Bisa, ya. Kalau Anda harus terlatih, skillful, and you take more risk, dan kemungkinan besar mati, ya. Banyak orang gugur di sini ketika mendaki summit, ya.
Bisa nggak menuju summit? Bisa, tapi Anda harus berlatih, skillful, berbakat, dan punya tekad kuat. Ya. Dan you take risk. Risknya apa? Mati. Iya, iya, oke. Perlu nggak sampai summit? Ngapain ya, Pak ya? Sih, ya ngapain ya? Problemnya adalah, Pertaruhkan nyawa soalnya. problemnya adalah kita itu di sini, di Yes, kaki gunung, Yes. and yang Anda lihat orang kaya di sini. Oke, ngerti ya? Ke situ, So, dapat ngerti maksud saya? Iya, Ya. perumpamaannya kayak gitu. Perumpamaan ya. Jadi kita tuh di bawah gunung, kita lihat Hotman Paris Yes. di atas. And kita pikir yang namanya kaya itu kayak Hotman Paris. Right? Sampai duduknya di Lamborghini gitu kan. Jadi itu yang membuat kita menganggap menjadi kaya itu adalah Susah gitu. sesuatu hal yang mustahil.